kembali lagi bersama saya Teresia Ginting, tentunya masih dengan dialog spesial kita bersama Mas Roy ya, membahas tentang teater. Nah, kali ini pemirsa kita akan membahas tentang teaternya dari Mas Roy ini, yaitu teater Urban Kreak The Musical. Nah, kita udah bahas-bahas tentang teater nih banyak hal, tapi kita belum perkenalan nih dengan teaternya Mas Roy sendiri. Mas bisa perkenalkan bagaimana teater yang Mas geluti sekarang ini? Maksudnya pertunjukan teater yang akan kami pentaskan gitu. Jadi pertunjukan teater yang akan kami pentaskan ini judulnya Urban Kreak. Urban Kreak ini mau bercerita, sebetulnya konsepnya bukan cerita ya, tapi lebih kepada menghadirkan peristiwa-peristiwa. Jadi Urban Kreak adalah sebuah pertunjukan yang tercipta berdasarkan pengalaman tubuh aktor atas kota yang ditinggalinya. Jadi ini semacam proyek kolaborasi di mana kami ingin menjadikan kota sebagai pembacaan gitu. Pembacaan sebagai wilayah kreatif yang ingin kami urai. Jadi kota, dalam hal ini kota Medan. Sebetulnya seperti apa sih kota yang kita tinggali? Jadi kami ingin mengangkat isu-isu sosial yang terjadi di kota melalui pengalaman tubuh aktor gitu. Karena aktor-aktor ini kan warga kota kan, mereka warga kota Medan, mereka udah dari lahir, dari kecil gitu tinggal di Medan, dan tentu saja mereka punya banyak pengalaman. Nah, melalui pengalaman-pengalaman aktor ini, kemudian kerja kolaborasi ini terjadi. Jadi artinya bagaimana kemudian pengalaman-pengalaman tubuh aktor ini memunculkan isu-isu sosial di kota Medan gitu. Nah, misalkan di situ ada 3 orang pemain, ada guru, ada kuli bangunan, dan ada aktivis lingkungan. Jadi melalui 3 orang inilah pengalaman mereka sebagai guru, pengalaman mereka sebagai kuli bangunan, dan pengalaman mereka sebagai aktivis lingkungan itu kita menyadap teks, menyadap kisah-kisah yang kemudian nanti saya olah yang menjadi narasi-narasi seperti itu. Jadi pembacaannya adalah melalui pengalaman tubuh aktor. Jadi dia sifatnya genuine gitu, saya nggak ngarang. Ini berangkat dari hasil kehidupan mereka sendiri. Cuma tentu saja penghadirannya tidak realis ya. Jadi artinya penghadirannya kita hadirkan secara simbolis, secara imajinatif, dan juga untuk lebih mudah terekam secara bawah sadar kita hadirkan dia secara musikal. Seperti itulah kira-kira pembukaannya. Dan biasanya untuk dalam membuat sebuah pameran seni seperti teater ini, Mas, perangkat ataupun orang-orang yang yang bekerja di dalam itu siapa-siapa aja nih, Mas, biasanya? Ya, yang pasti pertama-tama kita butuh aktor dulu. Orang yang mau, aktor ini pengertiannya adalah orang yang mau mempersembahkan dirinya gitu sebagai media di atas panggung, sebagai pembawa berita, pembawa kabar. Lalu kan kemudian prosesnya ya pertama-tama setelah ada aktor, lalu kita butuh penulis, lalu kita butuh sutradara, lalu kita butuh penata artistik, lalu kita butuh manajer produksi, kita butuh stage manager, banyak sekali karena teater itu kerja kolektif. Dia pada akhirnya walaupun lingkarannya kecil di awal kerja, karena dia kerja kolektif yang melibatkan banyak pihak, maka dia terus semakin membesar gitu. Kita butuh banyak orang gitu. Kita butuh pemusik juga, kita butuh penata cahaya, kita butuh soundman. Nah, akhirnya tercipta sekelompok orang yang memiliki kemampuan-kemampuan yang spesifik, dan disitulah konsep kami tentang kolaborasi itu bekerja. Jadi kami konteksnya kolaborasi gitu. Dalam kolaborasi ini kan berbeda ya dengan kerjasama ya. Kalau kerjasama kan dia lebih kepada misalkan kita kebanjiran, yuk gotong royong kerjasama sama-sama beresin banjir. Tapi kalau kolaborasi ini lebih kepada satu pekerjaan yang masing-masing orang tuh punya tanggung jawab yang berbeda-beda, dan kita ketergantungan satu sama lain gitu dalam mengemban tugas yang harus kita laksanakan. Seperti itu. Oke. Nah, tadi Mas ada mengatakan bahwa teater ini yang akan dilaksanakan di tanggal 25 nanti ya, Mas, adalah isu-isu yang terjadi di Medan nih. Apakah teater dadakan hanya berdasarkan isu-isu yang terjadi atau imajinasi gitu, Mas, konsepnya didapatin gitu? Konsepnya tentu saja berangkat dari realita ya, dari realita. Nah, misalkan Medan itu kan kota urban ya,
Medan. Medan itu kota urban, kota di mana segala suku datang gitu ya kan. Medan, salah satu hal yang menarik dari Medan yang saya angkat dalam pertunjukan ini adalah bahasa, posisi bahasa. Menurutku Medan itu satu-satunya kota di Indonesia yang bisa menciptakan bahasanya sendiri. Bahasa Medan ya. Dari mana bahasa itu lahir? Dari fenomena bahasa, dari asimilasi budaya yang lahir dari Karo, dari Batak, dari Melayu, dari Jawa, bahkan dari Cina dan dari India. Semua itu kemudian melahirkan satu fenomena bahasa yang menarik menurut saya. Kayak kata urban kreak. Kreak itu kan nggak ada di kamus. Iya, benar. Nggak ada di kamus. Tapi kalau orang Medan, Sumatera Utara itu pasti tahu kreak itu. Nah, saya ingin melihat hubungan antara misalkan bagaimana, jadi kata kreak itu kemudian kami jadikan semacam keyword, semacam kunci untuk melihat karakteristik Medan, untuk melihat isu-isu sosial di Medan. Bagaimana Medan ini begitu kreak gitu. Dari mulai persoalan banjir itu kan kreak, orang buang sampah sembarangan itu kan kreak gitu. Korupsi itu kan kreak. Jadi kita ingin melihat fenomena sosial itu dari satu istilah yang sebetulnya sangat sederhana, yaitu kreak. Nah, kemudian dari situ lahirlah teks-teks yang lahir dari hasil pengamatan saya. Sebetulnya teks-teks yang biasa-biasa aja ya. Dari hasil pengamatan saya tentang fenomena bahasa. Jadi sebetulnya kami masuk melalui fenomena bahasa. Seperti misalkan, ini cuma punya Medan ya bahasa seperti macam ditengok matamu ya mataku. Atau misalkan kayak, cok kok apakan dulunya apa itu, biar nggak apa kali, nanti kalau apa kali bisa apa pula dia. Itu kan satu kalimat yang, ya kan, itu kan satu kalimat yang tidak spesifik gitu. Dia tidak punya objek, subjek, dan keterangan. Tetapi anehnya orang mengerti. Benar. Yang ngomong dan yang diomongin itu ngerti. Nah, fenomena bahasa inilah yang kami selidiki dalam urban kreak ini. Sehingga kemudian penghadirannya, kata-kata itu menjadi lebih imajinatif, menjadi dia kemudian punya pengertian baru, dan kita menjadikan kata-kata itu sebagai pisau bedah untuk membaca isu-isu sosial. Begitulah kira-kira untuk sementara, biar nggak bingung. Oke. Untuk pernah nggak Mas teater ataupun topik yang diangkat oleh teater yang Mas geluti sekarang ini nggak diterima nih di masyarakat? Pernah nggak Mas mendapati hal tersebut? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya sudah lebih dulu punya pertanyaan itu di tahun-tahun 2000-an. Maka kemudian saya cerita sedikit untuk menjawab pertanyaan itu ya, karena itu nggak sederhana ya. Jadi tahun 2018 saya keliling Indonesia untuk menjawab pertanyaan itu. Apakah semua orang bisa menerima teater? Ya nggak bisa, karena sama seperti tidak semua orang suka lontong, tidak semua orang suka daging gitu. Semua orang punya ketertarikannya sendiri. Misalkan dalam musik nggak semua orang suka jazz gitu, tapi bukan berarti jazz tidak baik kan gitu. Nah, jadi dari pengalaman saya selama keliling Indonesia itu, saya sampai bermain di misalkan pertunjukan teater di hadapan anak-anak TK. Saya bermain di hadapan ibu-ibu pengajian, bahkan saya pernah bermain di depan geng motor gitu, untuk melihat sejauh mana sih teater bisa diterima. Pengalaman sedikit, misalkan waktu di Aceh gitu, saya pernah main di Aceh. Itu saya bahkan disuruh turun dari pertunjukan, dari panggung, karena kan waktu itu kami tidak memakai baju ya, cuma celana panjang pulang. Jadi dari situ kesimpulan saya adalah memang tidak semua orang bisa menerima teater, sama seperti juga tidak semua orang bisa menerima musik dangdut, tidak semua orang juga bisa menerima musik jazz. Jadi memang semua punya pangsanya sendiri-sendiri, punya marketnya sendiri-sendiri. Begitu Mbak Teri. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membuat karya itu dengan sejujur-jujurnya, sesungguh-sungguhnya. Itu yang paling penting. Bahwa kemudian dia diterima atau tidak diterima, itu urusan dia, bukan urusan saya. Urusan saya sebagai koki, katakan seperti itu, adalah memberikan masakan yang sebaik mungkin dengan ramuan-ramuan yang udah seproporsional mungkin. Nah, seperti itu dia kira-kira jawabannya. Iya. Banyak sekali ya pemirsa yang bisa kita dapati dari pembahasan kita kali ini. Bagaimana sebenarnya teater itu benar selera seseorang itu ya Mas, bisa dibilang ya. Kembali ke selera sebetulnya. Ya, kembali ke selera masing-masing ya. Kembali lagi ke bagaimana kita mengerti suatu seni itu, karena bisa dibilang nggak semua orang kan Mas bisa mengerti seni. Kadang ada yang misalnya melihat suatu lukisan nih berjam-jam, dia bisa berjam-jam. Ada yang mungkin kurang mengerti nih bagaimana lukisan
kegiatan tersebut. Nah, kita akan membahas lebih banyak lagi nih tentang pameran yang akan atau teater yang akan dilakukan oleh pertunjukan yang akan dilakukan oleh Mas Roy dan Tit. Jangan kemana-mana, tapi dialog spesial.